Guys, kabar kalian gimana? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru bertemakan sebuah petualangan berjudul Eskobeng yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang kelompok kartel dari Israel yang berusaha mencari harta warisan milik Pablo Escobar yang dikurung di tengah-tengah hutan di Kolombia. Namun yang jadi masalah adalah bahwa hutan tersebut dijaga ketat oleh tentara-tentara di sana yang terkenal sangat kejam. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berlatar di Kolombia, ada seorang pria, kita sebut saja sebagai Tario, tengah melarikan diri dari kelompok kartel yang akan menangkapnya, dengan tujuan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Pablo Escobar. Dia memberikan pesan suara kepada seseorang untuk mengikuti perintahnya dan semua akan berjalan baik-baik saja. Exactly what I say. Beberapa tahun sebelumnya, kelompok kartel sedang melatih rekrutan baru dalam menggunakan senjata. Yang melatihnya adalah Tario. Mereka memiliki misi penting dari almarhum sang pemimpin, yaitu Pablo Escobar. Misi itu terletak di sebuah daerah yang ada di peta. Diketahui bahwa mereka diperintahkan buat mengubur warisan berupa uang yang berada di dalam sebuah gentong. Masalahnya, tukang galinya juga ikut dikubur dengan sangat mengerikan seperti pembantaian. Jadi sudah jelas bahwa alasan Tario diincar di awal film demi mengetahui informasi keberadaan warisan dari Pablo Escobar. Berita warisan sejumlah jutaan dolar milik Pablo Escobar telah menjadi trending topik. Sudah lebih dari 35 tahun, para kartel dalam negeri maupun luar negeri mencarinya. Namun sampai detik ini belum ada yang berhasil menemukannya. Salah satu orang yang mencari warisan Pablo Escobar adalah seorang pria bernama Avi. Avi adalah seorang kartel cukup berbahaya yang berasal dari Israel. Dia diajak kerjasama oleh kartel lain melalui seorang utusan bernama Arti. Namun Avi menolak karena sudah mempunyai timnya sendiri. Lagi pula dia tidak mau berbagi uang, karena ternyata dia memiliki informasi penting perihal keberadaan harta karun tersebut. I work alone. Stay the fuck out of my reserve. Sementara itu, ternyata Tario ditangkap oleh anak buah Avi. Mereka menanyakan perihal peta tempat warisan Pablo Escobar dikubur. Tapi karena tidak menjawab, Tario disiksa habis-habisan dengan cara yang tidak manusiawi, yaitu dipukul bahkan sampai menggunakan tongkat baseball. Pada akhirnya, dia berkata jujur setelah keluarganya diancam akan dibunuh, bahwa peta itu disembunyikan di balik sebuah foto yang berada di salah satu rumah perempuan kenalannya. Namun setelah diberitahu, Tario malah dibunuh dengan cara ditembak bagian endasnya. You got a good-looking daughter here. Since I had a portrait of a woman in her house. Avi sudah mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa perempuan yang dimaksud oleh Tario bernama Lisa. Semua informasi tentang Lisa sudah didapatkan dengan mudah, dari mulai foto hingga pekerjaannya sebagai pengacara yang cukup terkenal. Esok pagi, Avi langsung melancarkan aksi dengan menghadiri salah satu sidang milik Lisa. Lisa berhasil memenangkan kasus tersebut dengan sangat mudah. Avi langsung mendekatinya ketika di luar, dengan mengatakan bahwa dia kagum dengan kepintarannya sebagai seorang pengacara. Avi juga memintanya supaya dijadikan sebagai klien jikalau sewaktu-waktu ada masalah yang berhubungan dengan persidangan, di mana Lisa menyanggupi tanpa menaruh curiga sedikit pun. Put one hell of a show in there. I did what any lawyer would do. Semenjak hari itu, mereka berdua sering bertemu untuk menghabiskan waktu bersama, hingga timbul benih-benih cinta di antara keduanya. Meski begitu, Avi tetap ada rencana untuk mencari peta warisan Pablo Escobar. Pada saat di rumah Lisa, Avi langsung mencarinya di balik foto yang ada di sana sesuai dengan perkataan Tario. Siapa sangka bahwa itu benar karena dia berhasil menemukan peta yang dicari. Namun tiba-tiba datang sosok yang tidak diundang, yaitu Arti. Arti datang sembari menodong Lisa dengan pistol supaya peta tersebut diserahkan padanya. Akan tetapi, Avi tidak menyerahkan begitu saja sebab berusaha mencari celah buat melawan. Pada saat momen itu tiba, dia langsung menyerangnya sampai Arti harus terbunuh. Kemudian Avi mengajak Lisa ikut dengannya demi keamanan dia sendiri. Good stuff to come on me.
Sepertinya Lisa tidak mengetahui apa-apa tentang peta yang menunjukkan lokasi keberadaan harta karun Pablo Escobar. Dengan alasan itulah, Afi mengajaknya bergabung ke dalam kelompoknya. Mulai besok, mereka akan menjalankan rencana dengan mengumpulkan orang-orang berandalan yang ada di Kolombia. Yang jadi masalah adalah bahwa harta karun tersebut berada di tengah-tengah hutan, yang dijaga oleh seorang kolonel bernama Calderon. Calderon bersama pasukannya sudah mencari warisan Escobar selama 1 dekade, tapi sampai detik ini belum berhasil mendapatkannya. Dia terkenal sangat kejam kepada siapapun, sehingga Afi harus hati-hati ketika berhadapan dengannya. Layout of all the maps leading you to the money in the boat to San Bernardino. He's extremely dangerous, a murderer. Di Kolombia, Afi disambut dengan hangat oleh rekannya bernama Izik. Izik adalah seorang kartel juga yang mengenal banyak sekali berandalan yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana ini. Kemudian Afi mengenalkan Lisa sebagai pengacara yang ada di dalam tim mereka. She'll ask my lawyer. She's here to work. Kedua pria ini bernama Jack dan Alex. Mereka adalah berandalan yang telah dibayar oleh Izik untuk mencari harta karun milik Pablo Escobar. Sebenarnya Jack tidak ingin join ke dalam misi ini karena lawannya adalah Kolonel Calderon yang terkenal sangat kejam. Namun membutuhkan banyak sekali uang untuk kembali ke Argentina, sehingga mau tak mau menerima tugas ini. Yang jadi masalah adalah bahwa Alex memiliki kecanduan terhadap obat, sehingga harus memakannya setiap beberapa jam sekali. Tak lama kemudian, Izik, Afi dan Lisa sudah tiba di kediaman mereka. We need to get the fuck out. Do the job, we get the money, and we're going. Besok paginya, di kedai kopi pinggir pantai, Izik memperingatkan tentang Lisa yang bisa berbahaya buat tim mereka karena seorang pengacara yang basicnya adalah hukum. Namun, Evie memintanya buat tidak memikirkan hal tersebut dan fokus saja ke misinya, karena wanita itu adalah urusannya. Di sisi lain, rumor yang beredar tentang Kolonel Calderon memanglah benar, karena dia langsung mengeksekusi sekelompok orang yang berani mencari harta karun milik Pablo Escobar. Engañar al puto diablo. Perihal Alex yang memiliki kecanduan terhadap obat sudah didengar oleh Afi yang terlihat sedikit marah sebab bisa mengganggu misi mereka. Namun Izik merekrutnya karena dia memiliki keberanian sangat tinggi dan tidak pernah takut dalam kondisi apapun. Di mana Afi langsung mengetesnya dengan menodong pistol tepat di endasnya. I can't get anxious. I don't. And how about now? You know, it's a good trait in our business. Pada malam hari, Afi mendatangi teman lamanya yang saat ini sudah bertobat dari dunia hitam. Dia bernama Emil yang sekarang menjadi seorang tokoh agama yang cukup diakui di tempat tinggalnya. Alasannya datang ke sana adalah meminta rekomendasi perihal orang yang mengetahui tentang seluk-beluk hutan, di mana Emil mengetahui orang tersebut dan akan menyiapkannya. Sementara itu, Izik sedang bertemu dengan salah satu orang kenalannya yang bekerja sebagai salah satu tentara di Kolombia. Rencananya, dia akan menyewa salah satu mobil prajurit yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut uang keluar dari Kolombia. Namun sialnya Izik dikhianati sehingga baku tembak tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya meminta rekomendasi, Afi juga mengajaknya bergabung ke dalam tim untuk menyelesaikan misi. Awalnya Emil menolak karena warga desa pasti membutuhkannya sebagai tokoh agama. Namun sang teman bernama Tyson berusaha memujuknya karena pekerjaan ini akan mendatangkan banyak uang jikalau berhasil. Mengingat warisan Pablo Escobar bernilai jutaan dolar. Nantinya uang tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan desa mereka. I go. I'm gonna wait for you in the car. Pada akhirnya, misi pencarian harta karun milik gembong narkoboy terbesar di Kolombia sudah dimulai, di mana akhirnya Emil dan temannya yaitu Tyson memutuskan bergabung. Namun Izik memberikan saran agar misi ini dibatalkan, karena semua tentara Kolombia sudah tahu atas kegagalannya semalam. Akan tetapi, Afi menolak dan pencarian pun dilanjutkan. These people won't rest until they cut off our. So you do as I say. Mereka mulai memasuki hutan secara perlahan sembari menjaga satu sama lain. Karena hutan tersebut masih banyak sekali satwa liar seperti jaguar, ular, dan hewan-hewan berbahaya lainnya. Namun, Lisa sedikit was-was karena merasa ada yang memperhatikannya di balik rimbunan pohon. Pada saat istirahat setelah menempuh perjalanan cukup jauh, ada seekor ular yang mendekati Lisa tanpa sepengetahuan dari siapapun. Lalu yang terjadi...
ada seseorang yang melempar pisau dari balik pohon, yang ternyata itu adalah Santiago, orang yang disewa oleh Emil karena mengetahui tentang seluk-beluk hutan tersebut. Itu bisa dibuktikan dengan kemampuannya yang berhasil membunuh ular yang ingin menggigit Lisa hanya dengan 1 kali lemparan. Sekarang tim Avi sudah lengkap dan perjalanan kembali dilanjutkan. Sekarang yang memimpin pencarian adalah Santiago karena lebih mahir dalam membaca peta hutan. Namun entah kenapa Alex tidak menyukai kehadirannya dan tanpa mereka sadari bahwa ada seseorang suku pedalaman yang mengawasi. Don't like him. Kemudian mereka disergap oleh sekelompok tentara Kolombia bersenjata lengkap, hingga saling todong pistol tidak bisa dihindarkan. Tentara Kolombia hanya memintanya buat keluar dari hutan dengan nada yang sangat tegas, atau tidak akan dibunuh. Namun Avi dan kawan-kawan berusaha bernegosiasi, tapi tidak menemukan titik solusi. Sampai akhirnya mereka harus menurunkan senjata karena Lisa diancam akan dibunuh. Di momen tersebut Avi sangat murka lalu melakukan serangan ketika ada celah. Relax. Tell him to relax. Avi dan kawan-kawan berhasil membunuh sebagian besar tentara Kolombia dengan sangat brutal. Hanya menyisakan 1 orang yang dibiarkan hidup demi mencari tahu keberadaan Kolonel Calderon. Prajurit itu diancam akan dibunuh seperti yang lain jika tidak mau menjawab. Sampai akhirnya dia berkata jujur bahwa Kolonel Calderon berada di sebuah penginapan kecil di sisi bagian hutan. Setelah memberikan informasi, Avi yang sudah gelap mata langsung membunuhnya dengan sangat beringas hingga bajunya diselimuti noda merah. He says his next is... Well... Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan sang kolonel, Avi langsung menyuruh Tyson buat menculik Kolonel Calderon dan membawakan sebuah truk. Sedangkan Jack dan Alex diperintahkan buat patroli dan membunuh semua tentara Kolombia yang berani mendekat serta melindungi Tyson. Sisanya akan melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi harta warisan milik Pablo Escobar. Listen, I need you to take out the colonel, okay? And then you meet us outside. Jack berhasil menemukan titik kumpul tentara Kolombia yang jumlahnya cukup banyak, sedangkan Alex malah terlihat sakau karena obat-obatnya entah bagaimana bisa hilang dari dalam tasnya. Padahal mereka harus bersiaga di situasi yang sangat genting tersebut. We need to make him go out somehow. I can't find my pills. Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana Avi dan kelompoknya memutuskan buat istirahat terlebih dahulu. Namun Izzy mengajak Emil buat berbicara 4 mata karena ingin mendapatkan ketenangan dari sang tokoh agama. Tapi ternyata yang disampaikannya adalah soal kecurigaannya terhadap Santiago dan Lisa. I don't trust him. And that girl? Sementara itu, Tyson sedang berusaha mendekati Kolonel Calderon di tempat penginapan dengan menyamar menjadi salah satu pelayan. Sedangkan Alex berusaha melumpuhkan tentara yang berjaga di luar dengan berpura-pura mabuk. Saat mereka lengah, dia langsung melumpuhkannya dengan sekuat tenaga. Namun ada 1 orang prajurit lagi tiba-tiba saja datang dan mempergokinya. Tapi untungnya ada Jack dari belakang yang langsung membunuhnya. Todo bien. Di sisi lain, Tyson menunjukkan sebuah foto kepada Kolonel Calderon yang ternyata adalah anaknya yang berhasil ditangkap oleh Alex. Dengan begitu, dia berhasil membawa sang kolonel tanpa perlawanan sedikit pun. Sesampainya di luar, Jack langsung menyuruhnya buat masuk ke dalam truk. Sedangkan di sisi lain, Avi dibuat bingung karena Lisa tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan alasan sakit. Begitupun juga dengan Santiago yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena dibayar hanya sampai posisi mereka sekarang ini. I can't go. But I can't be seen there. Kembali ke Tyson yang meminta kepada Kolonel Calderon untuk menarik mundur semua prajurit yang berjaga di tengah hutan, terutama di daerah tempat di mana harta warisan milik Pablo Escobar dikubur. Jika tidak mau, maka sang anak akan dibunuh pada saat itu juga. Mendengar hal tersebut, sang kolonel langsung menghubungi semua anak buahnya buat mundur. Give your soldiers to see your son alive. Quiero que vayan al otro lado del pueblo. Sementara itu, Avi dan Emil memutuskan buat melanjutkan perjalanan hanya berdua, sedangkan Izzy diperintahkan buat menjaga Lisa dan Santiago. Tanpa mereka sadari bahwa Santiago adalah orang yang mengambil obat milik Alex. You take care of her, okay? Santiago.
Scene berpindah pada Tyson yang tidak menyangka bahwa Kolonel Calderon masih mau tunduk atas alasan anaknya yang terancam. Padahal dia terkenal sangat kejam sebagai tentara Kolombia. Namun tanpa Tyson sadari bahwa sang kolonel menyimpan sebuah pisau di balik bajunya dan sekarang sedang berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Sedangkan di bagian kemudi, Jack sedang debat dengan Alex karena meminta buat berhenti sebentar, sehingga truk langsung ngerem secara mendadak. Momen itu digunakan oleh Kolonel Calderon untuk menyerang Tyson menggunakan pisau, lalu kabur dari sana sembari menghubungi anak buahnya agar cepat merapat. Pengejaran dilakukan sampai pagi hari dengan berpencar supaya sang kolonel cepat ditemukan. Sedangkan Avi dan Emil bertemu dengan dua orang yang ternyata adalah orang suruhan Santiago buat membantu mereka. Santiago sendiri mulai was-was karena Isaac menemukan botol obat milik Alex. Isaac pasti semakin mencurigainya karena obat tersebut tidak mungkin ada di sana begitu saja. Fuck. Kembali ke Tyson yang tiba-tiba saja diserang dadakan oleh Kolonel Calderon dari balik rimbunan daun, yang mengakibatkan dirinya tewas karena ditusuk oleh sebuah bambu sangat tajam. Sedangkan Isaac mulai mengintimidasi bahwa dirinya akan membuktikan bahwa Santiago adalah musuh di dalam selimut, alias pengkhianat. Namun bukannya was-was, dia malah sempat lengah, sehingga momen tersebut digunakan oleh Santiago buat memitingnya dari belakang dengan sangat keras. Isaac tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali dan akhirnya tewas pada saat itu juga. Mayatnya langsung dibuang ke jurang demi menghilangkan jejak. Di sini bisa disimpulkan bahwa Santiago benar-benar pengkhianat, sedangkan Lisa kemungkinan besar juga komplotannya, karena hanya diam ketika Isaac dibunuh. Tapi bisa jadi bahwa dia sangat takut hingga memutuskan buat diam. Di sisi lain, Avi dan Emil berhasil sampai di titik lokasi harta warisan milik Pablo Escobar dikubur. Sedangkan Kolonel Calderon berhasil berkumpul bersama anak buahnya dan langsung melakukan perburuan terhadap kelompok Avi. Namun hal itu dilihat oleh Jack yang bersembunyi di balik pohon. Pada saat posisinya semakin dekat, dia langsung menembak semua tentara dengan sangat brutal, hingga saling adu tembak tidak bisa dihindarkan. Sementara itu, Alex beraksi dengan cara yang sangat berani, yaitu turun dari atas pohon lalu menembak semua lawannya menggunakan pistol. Tapi aksi nekat itu membuatnya tertembak oleh prajurit Kolombia sampai tersungkur. Apakah Alex tewas? Tentu tidak, karena dia langsung bangkit dan menyerang siapapun di sana menggunakan sebilah golok. Aksinya bisa dibilang sangatlah brutal karena menghadapi para tentara secara terbuka. Sedangkan Jack membackup dari belakang dengan menembak setiap prajurit yang mendekat. Meski sangat berani, pada akhirnya Alex tumbang juga setelah dihujani banyak sekali peluru di tubuhnya. Melihat sang teman sudah tidak berdaya, Jack langsung maju ke depan untuk menyelamatkannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia langsung menembak tentara yang mendekat dengan sangat brutal. Setelah menggali cukup dalam, Avi menemukan sebuah tong yang ternyata bukan berisi uang, melainkan hanya berisi rumputan kering dan sebuah tengkorak manusia. Hal itu membuat dua orang suruhan Santiago tiba-tiba saja melarikan diri, dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar karena mereka menginjak ranjau di tanah. Sementara itu, Jack berhasil membawa Alex ke tempat yang aman. Namun, nyawa sang teman sudah tidak bisa ditolong karena mendapatkan luka tembakan sangat banyak. Di sisa-sisa waktu terakhir, Alex memintanya buat cepat-cepat pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, itu percuma karena ada seorang sniper yang menembak Jack tepat di bagian kepala. Sampai akhirnya, kedua sahabat baik itu harus tewas secara berdampingan. Scene kembali ke Avi dan Emil yang baru menyadari bahwa mereka telah dijebak oleh Lisa dan juga Santiago. Namun respon yang dikeluarkan Avi bukanlah murka, melainkan pasrah.
karena ternyata dia menginjak sebuah ranjau yang akan meledak jika kakinya diangkat. Jadi peluang untuk selamat dan pergi dari sana sudah tidak ada. Sedangkan Emil sebenarnya aman-aman saja, tapi memutuskan buat mati bersama sang sahabat. Apakah Avi akan menerimanya? Tentu tidak, karena dia langsung menyuruhnya buat pergi menyelamatkan diri, sembari menembakkan pistol beberapa kali demi memancing tentara Kolombia, karena ternyata Avi berniat mati bersama mereka. I'm with you till the end. Go. Ternyata memang benar bahwa Lisa dan Santiago adalah komplotan yang memang sengaja memanfaatkan Avi dan kawan-kawan. Peta yang dibawa Avi adalah peta palsu, sedangkan yang dibawa Lisa adalah peta yang asli. Mereka telah merencanakan ini semua, termasuk meminta bantuan kepada suku pedalaman buat menggali harta warisan milik Pablo Escobar berjumlah jutaan dolar. Uang tersebut akan digunakan untuk mensejahterakan warga Kolombia yang membutuhkan. Tienes el dinero para cuidar a tu You set yourself free, Santi. Di sisi lain, rencana Avi untuk mati bersama prajurit Kolombia nampaknya berhasil, karena Kolonel Calderon dan semua anak buahnya sudah tiba di sana. Di sisa waktu terakhirnya, Avi memeluk sang kolonel dengan sangat kencang. Lalu terjadi sebuah ledakan besar yang menewaskan mereka semua. Claro que sí. Di akhir film, terungkap sebuah fakta bahwa ternyata orang yang dihubungi Tario di awal film sebelum ditangkap oleh anak buah Avi adalah Lisa. Tario menyuruhnya buat mengingat soal peta yang berada di balik lukisan lalu membakarnya. Namun Lisa tidak melakukannya karena memiliki rencana lain, yaitu balas dendam kepada Avi karena telah membunuh Tario. Dia sengaja menukar peta asli dengan peta palsu sehingga rencananya berjalan dengan baik. Faktanya bukan cuma itu, melainkan tentang Emil, sahabat baik dari Avi. Dia adalah orang suruhan Lisa langsung, tanpa sepengetahuan dari siapapun termasuk Santiago. Emil mendapatkan bagian uang dari Lisa yang jumlahnya sangat banyak, namun sepertinya dia menyesal telah mengkhianati temannya sendiri, karena langsung membakar semua uang tersebut tanpa mengambilnya sedikit pun.